kalau diabaikan ya enggak semakin banyak hanya hafal tapi enggak mengamalkan dalamnya, jadi enggak keluar mukjizat Allah. Coba ya saya ya ini kadang ayat lain tapi ini yang keluar ayat ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah mereka para orang tua benar-benar hanya takut kepada Allah sekiranya meninggalkan anak cucunya, generasinya di belakang mereka, dhi'afan, dalam keadaan lemah fisiknya, lemah ilmunya, lemah finansialnya, lebih-lebih lemah imannya. Khafu alaihim, mereka para orang tua risau, cemas untuk memikirkan keselamatan anaknya, baik selamat di dunia atau selamat di akhirat. Nah, ini bahasa sangat jelas. Nah, ketika terjadi seperti ini, maka Allah memberikan solusi cuma dua. Yang pertama, falyattaqullah, hendaklah mereka para orang tua menyempurnakan takwanya kepada Allah. Nyebut Allah kita harus paham, Pak. Allah itu wujud. Mana wujud Allah? Ya, ciptaannya ini wujud Allah. Jadi kalau Allah wujud berarti Allah nggak butuh tempat. Tapi kalau ada yang berani bilang Allah itu ada, itu anak pasti wah di mana dia Tuhan. Kalau ada, kata ada itu berarti butuh tempat. Maka kita sesekali kesempatan di dunia ini harus punya pegangan yang mendekati benar. Karena yang benar mutlak milik Allah. Dan hindari sudut pandang yang paling benar. Gimana mamanya udah jadi berobat? Karena orang yang langkahnya itu paling benar sama dengan menabung penyakit. Mana yang paling lemah di situ yang akan itu sudut pandang yang paling benar. Nah, semua orang yang ketemu saya ajak kita mendapatkan sudut pandang yang mendekati, karena yang benar mutlak milik Allah. Jadi mulai sekarang ayat ini mari bagaimana ayat ini mewarnai di dalam keluarga kita. Karena dengan takwa itu selesai semua masalah. Puluhan tahun nggak selesai, dengan takwa yang kita pahami selesai. Nggak nunggu besok, sekarang. Itu secara teksnya seperti itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang menyempurnakan takwanya kepada Allah, maka segala persoalannya diselesaikan oleh Allah. Jadi banyak contoh-contoh di Al-Quran yang harus kita munculkan. Bukan keajaiban lagi ya, tapi mukjizat. Karena mukjizat yang masih berlaku itu hanya Al-Quran. Nah, orang yang sudah mendapatkan label takwa, maka akan mudah membedakan yang baik dan yang benar. Apa bedanya yang baik dengan yang benar? Harus bersyukur. Iya. Kalau suami baik banyak. Baik kita ada maunya. Iya.
Tapi kalau benar, tulus Bu. Hmm. Apapun nih belanjanya, tulus. Dan suami yang benar itu insya Allah nggak punya penyakit berat. Kelihatannya keren kok, sakit-sakitan. Iya, benar. Berarti ada dusta. Di antara kita. Nah, itu bagian dari karakter orang bertakwa itu mudah membedakan minyak dengan air, baik dengan benar. Pilih baik atau pilih benar? Benar. Beda. Tadi baik. Kemudian solusi yang kedua, wal yaqulu qaulan sadida. Dan hendaklah mereka para orang tua bertutur kata, berbicara terhadap anak cucunya dengan tutur kata sadidan, yang benar, bukan yang baik. Kalau yang baik, nak, yang penting ngaji, itu baik. Tapi yang benar, enggak, bukan yang penting ngaji. Bukan yang penting ngaji, tapi ngaji itu Penting. yang penting suami atau suami itu penting. Suami penting. Suami bener, suami penting gimana ya? Suami bener. Kalau yang penting punya suami ya. Yang penting punya suami. Nah, kacau itu Bu. Yang mana nih? Udah bener yang tadi yang pertama. Ternyata udah bener jadi. Jadi kalau ibu-ibu masih bilang ke anaknya, nak, jangan lupa sholat, itu kata-kata baik. Tambah lupa. Nah, yang benar bagaimana? Nak, utamakan sholat. Karena di dunia ini yang paling utama hanya sholat. Ini benar-benar zaman-zaman yang seperti ini Pak. Jadi yang akan mendapatkan ketenangan, bisa tidur sampai ngorok, itu ya hanya orang-orang yang bisa menempatkan kata. Oh ini baik, oh ini benar. Jadi kalau Bapak Ibu itu mencintai Allah, itu biasa. Karena Dia yang menciptakan dan Dia yang menjamin segalanya. Tapi nyatanya yang dicintai siapa? Pasangan. Yang luar biasa itu adalah Allah mencintai kita. Dan ini bisa dibuktikan mana itu untuk keluar mukjizatnya cinta Allah. Nah, belajar sama bu guru-bu guru. Nyugur. Ikut ya. Gini Pak. Innallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Nabi Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, hidupkan sunnahku, cintai aku, Rasul. Jadi menghidupkan sunnah Nabi itu maknanya mencintai Allah. Sudah cinta Allah, cinta Rasulullah, apa kompensasinya? Yuhibbukumullah, pasti Allah mencintaimu. Udah Masya pasti. Allah. Kata-kata yuhibbukumullah, pasti Allah mencintai. Mana buktinya? Yaghfir lakum dzunubakum, Allah mengampuni segala dosa-dosa, dosa yang lama, yang baru, yang besar, yang kecil, yang sengaja, tidak sengaja, yang tersembunyi, yang terang-terangan, yang pertama bahkan yang terakhir. Bahkan dosa syirik kalau tobat pun diampuni. Nah, gelisah itu identik dengan dzambun. Tuh.
nggak bisa tidur itu identik dengan apa? Jantung. Iya. Apa itu? Terus lagi saya ikut.